Beliau ini kan mengaku mantan pendeta dan juga terkenal. Harusnya hal seperti ini pastinya dipahami. Tetapi lebih lucunya lagi, orang yang mendengarkan beliau itu iya-iya. Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama kita menyimak satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf dan juga beliau ini mempresentasikan pemahamannya tentang nama Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan dan nantinya akan kita tanggapi. Tanya kepada salah satu profesor saya. Jadi, siapa sebenarnya Yesus ini? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya yang kita pelajari pada waktu itu memang ada kontradiksi yang sangat berbeda. Karena kalau kita belajar bahasa asli kitab-kitab itu kalau di kami kependetaan kami belajar bahasa Aramaik, bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani dan bahasa Greek atau Yunani. Jadi bahasa itu kalau kami dulu mempelajarinya itu bahwa Allah atau kita menyebutnya Allah kita sekarang ya kan, Yahweh, Yehova itu berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu diambil dari bahasa, kalau ditarik-tarik bahasanya Yesus itu di Indonesia kan ya kan, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Ya, Jesus Christ. Kalau dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Greek itu Theokreo. Nah, kalau bahasa Hebrew atau bahasa Ibraninya Jehosia Amasya. Dari nama-namanya ini sudah berbeda sebenarnya. Jadi Jehosia Amasya bahasa Ibraninya, lalu Theokreo bahasa Yunaninya, Jesus Christ bahasa Inggrisnya, Yesus Kristus yang dibahasakan Indonesianya, dengan Yahweh atau Yehova itu bahasa aslinya dari nama dan artinya sudah berbeda. Nah teman-teman, dalam bagian ini beliau ini mengatakan bahwa nama Yesus kalau dalam bahasa Ibrani itu tadi katanya adalah Jehosia Hamasya, sedangkan kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Theokreo. Aduh, selama saya belajar, saya baru mendengar istilah seperti ini, Theokreo katanya. Nah lucunya, orang yang menjadi lawan bicaranya dalam bagian ini iya-iya aja. Aduh, sorry teman-teman, sorry. Sekarang mari kita tanggapi ya. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, saya sengaja screenshot supaya teman-teman bisa mempelajarinya bersama-sama dengan saya, jadi lebih efektif. Kalaupun nanti teman-teman mau belajar lebih lanjut, kalian bisa melihatnya di sarapanpagi.org. Di sini teman-teman, jadi nama Yesus itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, bukan seperti yang disampaikan tadi Jehosia katanya ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yehoshua yang berarti Allah menyelamatkan. Sedangkan kalau dalam bahasa Aramiknya, itu menjadi lebih pendek yaitu Yeshua. Nah kemudian, terkait dengan nama Yesus dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Jadi tidak ada hubungannya seperti yang dikatakan tadi Theokreo. Bahasa Yunani itu memiliki grammar yang lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Maka ketika kata atau nama Yesus ini berada pada posisi tertentu dalam sebuah kalimat bisa mengalami perubahan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah SPOK ya, dalam sebuah kalimat subjek, predikat, kemudian SPO, objek, kemudian keterangan. Nah kalau dalam bahasa Yunani disebut nominatif, genetif, datif, akusatif, dan juga vokatif. Tetapi berhubung grammar Yunani itu lebih rumit dibandingkan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, maka terjadilah perubahan penulisan seperti kalau posisinya adalah nominatif, maka Yesus ini posisinya nih teman-teman, Yesus. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah genetif, maka penulisannya Yesu. Sedangkan kalau misalnya bentuknya datif, Yesu. Sedangkan kalau akusatif, Yeson. Sedangkan kalau vokatif, Yeso. Jadi ada sedikit-sedikit perubahan penulisan teman-teman, juga pelafalan, karena di bagian belakangnya ada terjadi perubahan ini huruf. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ini apa sih namanya nominatif, akusatif, datif, dan genetif itu maksudnya apa? Nah sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen ini di sini tadi ada berapa? Ada 5 yang saya sertakan, di sini ada 4 ya. Oh kelupaan tadi ya. Oke teman-teman, ini kalau nominatif itu artinya adalah subjek, sama seperti dalam bahasa Indonesia ya, SPOK, subjek ya. Jadi nominatif adalah kata benda atau nomina yang menempati posisi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan akusatif itu
artinya nomina yang menempati posisi sebagai objek langsung. Kalau sudah seperti ini teman-teman sudah paham ya. Kemudian nomor tiganya adalah datif. Nah, kalau datif ini adalah menempati posisi sebagai objek tidak langsung. Nah, kemudian sedangkan kalau genetif itu menyatakan sumber asal-usul atau menyatakan kepemilikan. Nah, itulah perbedaan penulisan nama Yesus dan juga pengucapannya ketika sudah berada pada satu kalimat tertentu. Karena seperti yang saya bilang tadi, grammar Yunani itu lebih rumit kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi yang pasti adalah nama Yesus dalam bahasa Ibrani bukanlah seperti yang disampaikan oleh mualaf tadi yang mengaku mantan pendeta, punya gelar STH, dan juga bukan seperti yang disampaikan dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani tadi beliau mengatakan Geosea Hamasia, sedangkan dalam bahasa Yunani Geokreo. Ini lucu juga ya. Entah dari mana beliau bisa kepikiran satu istilah Geokreo, Jehosea. Nah, kemudian teman-teman, dalam beberapa ayat di dalam Alkitab memang ada juga yang menggunakan istilah Yesua Hamasia. Seperti yang kalian bisa perhatikan di screen, misalnya terdapat dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Yesua Hamasia artinya Yesus Kristus. Jadi kepada pemualaf, tapi lucu juga beliau ini ya. Saya nggak habis pikir beliau bisa mempresentasikannya demikian, ya mendingan, dan lucunya lagi, orang yang mendengarkan beliau, yang menjadi lawan bicaranya atau lawan dialognya dalam bagian ini, iya. Aduh teman-teman, minta maaf ya. Saya kaget dan merasa lucu aja melihat Bapak ini dalam kesaksiannya. Karena di video sebelumnya kan beliau ini kan memberikan sebuah kesaksian bahwa dia ini mantan pendeta dan terkenal di daerah Papua. Ya artinya kan kalau orang terkenal itu berarti kemampuan berpikirnya, pemahamannya terkait dengan Alkitab ya bagus ya. Nah kemudian kan tadi beliau ini juga mengatakan bahwa nama Yesus itu berubah-berubah terus dalam setiap bahasa seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah sebenarnya sih bagi saya secara pribadi itu tidak masalah ya. Misalnya saja nih Peter dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya jadi Petrus, atau Matthew dalam bahasa Indonesianya jadi Matius. Atau misalnya ini yang lebih gampang itulah, misalnya Yesus kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Nias itu disebutnya Yesus, jadi huruf S di bagian belakang itu jadi nggak ada. Dan mengapa bisa begitu? Ya mengikuti kaidah penulisan, kaidah pengucapan, kaidah pelafalan atau kaidah ilmiah pada pada suatu daerah dengan bahasa tertentu. Jadi itu nggak masalah, yang penting adalah pribadi yang dibicarakan itu tetap sama. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau misalnya kemudian dikatakan, nama Yesus itu berubah-berubah terus. Ya namanya mengikuti kaidah penulisan, kaidah bahasa tertentu, Pak Mualaf, mantan pendeta katanya dan sekaligus mantan co-pilot ya.